di sini beda. Ada pain management, ada muscle stimulasi. Kalau kalian ketemu OA, LBP, itu pain management untuk mengurangi nyerinya. Tapi kalau pada kasus-kasus saraf, contoh saraf tepi, bel pasi, kemudian ada ischialgia atau ada CTS misalnya, untuk tujuanmu apa dulu? Mau mengurangi nyeri atau mau meningkatkan kekuatan otot? Ini akan berbeda pada saat kalian menggunakan alat ini. Kalau kita saat ini bel pasi, tujuan kita bukan menghilangkan nyeri, bukan pain management, tapi adalah muscle stimulasi. Kita menstimulasi otot ini untuk dia berkontraksi, sehingga kita yang pilih adalah muscle stimulasi. Kalau pain management di sini akan muncul tense, yang biasanya juga mengurangi nyeri, ya kan? Fungsi atau tujuan dari tense adalah mengurangi nyeri. Kita biasanya yang paling sering ini. Ya. Tapi kalau kita sekarang adalah bel pasi, ya, muscle stimulasi, ya. Nah di sini yang sering kita gunakan untuk bel pasi adalah Faraday. Faraday. Karena apa? Faraday di sini selain di situ adalah kondisi dengan otot-otot yang kecil, ya, dia dengan dengan IDC, dia tidak akan lebih sakit daripada tense. Kalau tense itu kan dia yang di pain dia akan lebih menusuk, artinya dia rasanya berbeda karena ini adalah ototnya kecil, sehingga dia akan lebih mengenai pada otot-otot yang terkena kelemahan. Dia menstimulus untuk meningkatkan kekuatannya. Biasanya kita tidak menggunakan ini, tapi menggunakan ini karena ini hilang konduktornya yang muncul keluar, kemudian dikasih kasa biasanya. Nah seperti ini, tapi ini karena hilang, jadi kita menggunakan ini nanti di ujungnya. Biasanya ya pakai ini, kemudian di titik-titik di wajah, ya. Ini namanya pennya, tapi karena rusak. Nah ini kondisi dari rektangular, ya, atau rektangular alternating, artinya dia ini adalah kondisi untuk arus yang keluar itu dia terus. Tapi kalau rektangular yang satu ke atas satu ke bawah, jadi dia akan hilang muncul, ya, seperti itu. Kalau triangular dia akan lebih tajam, ya, arusnya dia lebih tajam. Ini lebih tajam terus karena lebih menusuk dia. Kalau yang ini dia akan menusuk tapi dia hilang muncul. Nah pada kondisi akut, ya, dia adaptasikan dulu ototnya sehingga kita ke arah rektangular yang alternatif. Kalau kondisi kronis kita yang terus, ya, yang rektangular. Seperti ini, klik, karena kita hanya menggunakan satu. Nah, ini waktunya, ya. Misalnya kita berikan, karena satu titik itu ada sekitar 20 detik, ya. Jadi kalau ada 10 titik berarti berapa? 20 kali 20 berarti berapa? 40 itu berarti 1 menit 20 detik, ya. Oke, sambil berpindah kita kasih waktulah 2 menit misalnya, seperti itu. Oke, tadi kita sudah menentukan otot-otot yang mengalami kelemahan, ya. Misalnya tadi di sini ada corrugator supercili. Pasien tidak mampu mengerutkan dahi, coba kerutkan dahi, kerutkan. Nah ini, berarti di sini ada otot frontalis. Berarti nanti yang akan kita letakkan titiknya di sini. Kalau di sini dia tidak mampu mengerutkan ke arah medial alisnya, ya. Kemudian di sini kita letakkan untuk apa? Membantu di orbicularis oculi untuk menutup mata dan membuka mata. Kemudian nanti di sini untuk di nasalis, ya. Di sini juga, biasanya di sini, kemudian di sini, kemudian di bawah hidung, buccinator, ya, buccinator di daerah sini, kemudian mentalis. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7,
8, berarti 8 titik. Oke, 8 kali 20, kok jadi hitung-hitungan ya? 8 kali 2, 160. Berarti ya 2 menit lah ya. Oke, ini yang positif yang mana? Merah. Merah diletakkan di C7 ya. Saya letakkan dulu ya Mbak. Ya, benar kayaknya. Terus sih, agak diangkat. Oke. Ada bantal nggak ya? Nggak ada. Ada. Bu. Ya biar nempel, nanti kalau nggak nempel sakit. Oke, diangkat dulu lagi. Bentar. Udah nyaman? Nyaman Bu. Posisikan sini. Ini saya gini kan ya? Ya. Cantik banget. Biar nggak mengganggu yang mencuncung tadi loh. Oke, gini ya. Ya udah ulang tahun Oke, sih. karena kita menggunakan ini ya tadi 2 menit ya, misalnya nanti tambah lah. Gini apa? Oke, kemudian kita Tidur aja. Sedih banget. Untung cantik. nanti kalau sudah terasa bilang ya. Iya Bu. Belum ngaji, baru. Kita naikkan intensitasnya. Udah terasa? Belum Bu. Nih, Udah. udah. Oke, karena dia normal jangan keras-keras ya. Oke, di sini kita lihat kalau per 20 detik kita lihat ininya aja. Ya, atau kita hitung satu ya, kalau mau capek yang hitung. Kalau nggak mau capek ya lihat situ. Di 1 titik sini kerasa ya? Kerasa Bu. Nah, ini kerasa. Dia biasanya kalau menggunakan pen itu langsung di titik sini. Oke, coba nanti sampai pas 2 menit. Kurang lebih 20 kontraksi. Biasanya dia akan kontraksi, tapi karena dia adalah normal ya. Jangan kemudian nanti malah dia Udah Bu. hiper. Cara gesernya dia jangan sakit banget ya? Enggak Bu. Kok matamu sampai berkedip? Nah, ini geser ya, jangan diangkat. Kalau diangkat ditaruh lagi dia kaget pasiennya. Ya. Oke, udah lebih. Nah, kesini gesernya seperti ini. Ya. Itu buat alat foundation. Misalnya ini adalah yang sisi kanan yang mengalami kelemahan. Ya. Kamu bilang pindah gitu deh. Tolong dong. 20 detik ya. Yang di angka 15 ya. Nanti 15 berarti dikurangi 20 berapa? Pindah Bu. Ini. Karena ini kebesaran ininya. Kerasa banget di sini Bu. Rasa. Nah, karena lapisan ototnya beda-beda. Ada yang tebel, ada yang tidak. Kalau di sini kerasa karena dia ototnya sangat tipis di sini. Di bawah mata kan Pindah, tipis. Bu. Nah, ini ke salis. Ya. Ini lebih kerasa juga, sama, lebih berkurang. Kurang Bu. Berkurang karena lebih lebih tebal. Udah pindah tadi. Oke, berarti waktunya tadi kurang ya, kelebihan tiap. Tidur ya udah intervensi. Oke, jadi terakhir di Alis. ya. Bentar. Oke, sudah selesai. Oke, gitu. Dan biasanya tidak hanya satu Larang kali, ya 2 kali putaran. Pasiennya udah bangun. Jadi nanti satu lagi diulangi lagi, ya seperti itu 2 kali. Oke, itu adalah penggunaan Faraday menggunakan elektrod terapi elektrod. Udah tidur dulu. Relaksasi memang kita lebih utamakan kondisi yang sakit, ya.
kita seperti mungkin kalian yang cewek udah sering facial gitu ya. Jadi Anggap aja lagi kita facial. titik-titiknya dulu. Saya seperti ini. Ya. Kemudian ini. Tidur kah? Nah, ini ya. Kemudian tapi memang diutamakan yang sisi sakit ya. Meskipun sebenarnya sisi yang sehat juga tidak terus dikesampingkan, enggak. Tapi memang butuh untuk direlaksasikan. Ya, sini. Kemudian arah massage adalah ke arah sini. Ya. Ke arah stilo Mas Toi. Jadi arah ke sini 1. Bisa diulangi 3 kali atau 5 kali ya. Misalnya di sini 2 kali, di sini nih 3 kali. Ya, ke arah sini dan ini semua ke arah sini. Ya, jadi tapi ini karena dia adalah biasanya juga lemah seperti ini, ke ataskan dulu ya. Kemudian baru ke arah sini. Ya, semua ke arah sini. Ya. Kemudian itu massage. Massage ada stroking ya. Ada effleurage. Apa bedanya stroking sama effleurage? Stroking itu apa? Sentuhan lembut ya. Kalau effleurage agak ditekan. Ya. Nah, tadi ini effleurage dulu. Pemanasan dulu, pelan. Agak tekan. Ya. Ini ditekan. Kalau yang tadi pertama usapan aja. Ya, ini. Tapi yang kedua dia ada tekanan. Effleurage, stroking, kemudian ada clapping. Ya, jangan digini-gini kan. Nanti pasiennya difoto ditampar, misalkan media sosial jadi padahal itu clapping maksudnya misalnya gitu. Ada yang seperti ini. Enggak apa-apa. Ya, tapi ada yang seperti ini. Ya. Kemudian terakhir direlaksasikan. Ya. Itu sama arahnya ke stylomastoides. Ya. Kemudian terakhir ada PNF wajah. PNF wajah itu diberikan dengan kondisi otot pasien, otot wajah itu di angka, otot wajah itu ada berapa? MMT belum ya? MMT wajah itu ada penilaiannya 4 ya. Apa? Berapa? 0. Berapa? Apa ya tadi? 1, 3, 5. Hanya 4 saja. Ya. 0, 1, 3, 5. 0 sama sekali, 1 ada kontraksi sedikit. Kemudian 3 itu sudah mengarah ke lebih baik. 5 itu ke arah sempurna. Ya. Jadi hanya penilaiannya 4 ya untuk wajah. Nanti dibuka lagi. Kita lihat dia nilainya harus minimal 3. Yaitu bisa melawan tahanan. Kalau dia tidak bisa melawan tahanan, maka PNF wajah tidak dilakukan. Karena PNF wajah itu coba mengerutkan dahi. Nah, seperti itu ya. Ya, ulangi. Urutkan dahi. Nah, seperti ini. Ini PNF. Yaitu proprioceptif ya. Dia untuk menstimulus dari otot. Nah, ini kita dorong. Tahan. 1, 2, 3, 4. Lagi. 1, 2, 3, 4. Lagi. 1. Oke. Ini untuk otot frontalis. Kemudian kita karena dia adalah membuka ya matanya ya. Coba kita menutup mata, coba latihannya. Tapi kita gini. Relax. Tutup mata. Nah, seperti ini. Jadi dia strengthening. Modelnya strengthening. Kemudian untuk nasalis, kembangkan hidung. Nah, kita tutup. Kembangkan hidung. Nah, seperti itu. Kalau kempiskan berarti tangan kita masuk gitu ya. Tapi nggak urut, cuma kembangkan aja dia akhirnya sudah kontraksi. Ya. Oke, sekarang untuk senyum. Nah, kita dorong ke dalam. Gitu. Kalau keluar mencucu. Nah, jadi intinya adalah strengthening. Lagi senyum. Nah, senyum. Ya. Nah, gitu. Sekarang ini untuk mentalis, dia dagunya turunkan. Nah, ini kita tahan. Kalau naik, ini dibuka dulu.
Berarti dibuka dulu baru saya tahan ya. Nah seperti itu. Artinya kita harus tahu apa sih fungsi otot-otot perwajah. Kalau ini ada tadi untuk mengerutkan kedua alis, berarti kita ini kerutkan kayak silau. Kayak kalau lihat sesuatu silau itu kan pasti ininya ke situ ya. Coba silau. Nah gini ya. Coba silau. Nah gitu. Jadi kita arahkan ke situ. Sekarang coba kalau pas silau dulu, kita buka silau. Artinya kita membuat otot itu untuk kontraksi karena ini ototnya kecil-kecil di sini, sehingga kita lakukan titik per titik. Itu namanya PNF wajah. Sedangkan mirror exercise adalah biofeedback. Tujuannya biofeedback, kita di depan kaca, pasien untuk melihat wajahnya mana yang perlu dikuatkan. Di depan kaca, oh ternyata mata saya tidak bisa menutup, dia akan mencoba untuk menutup mata dengan adanya biofeedback tadi. Oh dia mulutnya miring, coba saya luruskan. Oh saya membuka mulut, menutup A, I, U ya. Kemudian di sini apa namanya senyumnya seperti apa, lihat di kaca ya. Kemudian mengangkat alis, mengerutkan dahi, dia akan belajar di situ. Sehingga tujuan mirror exercise adalah biofeedback ya. Latihan di rumah silahkan, ibu massage di rumah silahkan, kompres dengan air hangat baru massage silahkan, karena di sini pakai IR ya. Kalau di rumah pakai kompres hangat boleh. Edukasi menjauhi untuk kondisi AC atau kipas atau tidur di lantai ya, seperti itu. Oke, itu untuk intervensi yang bisa digunakan, edukasi, dan kalau bisa obat, kalau memang itu karena virus, obat harus diteruskan sampai benar-benar dokter meminta untuk berhenti. Oke, cukup. Silakan mau merasakan, silakan.